This multipolar world is coming. Dunia multipolar ini sedang datang. Negara-negara ini sedang bangkit. Standar hidup mereka meningkat. Ratusan juta, bahkan miliaran orang hidup lebih baik hari ini di negara-negara tersebut daripada sebelumnya. Jadi ini adalah hal yang baik. Ini adalah hal yang sangat baik bahwa dunia tidak seketidaksetaraan seperti di masa lalu. Jadi bagaimana kita di negara-negara barat yang selalu diuntungkan dari sistem sebelumnya menghadapi dunia yang lebih beragam dengan dunia yang lebih multipolar? Tidak ada jawaban mudah untuk ini. Tetapi inilah mengapa saya menyarankan bahwa kita perlu memikirkan kembali narasi tentang hubungan internasional. Karena semuanya telah ditulis di Washington, London, Brussels, dan tempat-tempat lain seperti Canberra. Tempat-tempat di barat, di mana kita memiliki pandangan khusus kita tentang dunia. Where we've had our particular view of the world. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya berbicara dengan Dr. David Morris. David adalah CEO dari Australia China Business Council di Tasmania dan direktur beberapa perusahaan dan LSM yang mempromosikan perdagangan, investasi, dan pemahaman antar budaya. Dia juga merupakan peneliti senior di Beijing Foreign Studies University dan sebelumnya dia bekerja sebagai diplomat. Di antara penugasan lainnya, dia bertugas di Beijing mewakili International Organization of Oceania. David baru-baru ini menerbitkan buku menarik berjudul A New Era of Risk, Why We Need a New Sustainable Internationalism to Manage the Rise of China. Inilah yang ingin kita diskusikan hari ini. Jadi David, selamat datang. Halo Pascal. Welcome. Hello Pascal, great. Senang berada di sini. Great having you. Senang sekali terima kasih untuk buku fresco ada, baik. Semacam mafaim. Semak meminta sortasi puig now. Fit. Citation, right? Yes, indeed. Ya, Bel. Si bahasa yang penting selain kita sekiannya. Right, luar basis. Ya. Yes. Ya. It's based on the research that I did from Ini didasarkan pada penelitian yang saya lakukan untuk disertasi PhD saya, yang melibatkan perjalanan melintasi Belt and Road di seluruh dunia, mengunjungi tempat-tempat di Asia Tengah dan Asia Tenggara, dan tentu saja menghabiskan waktu di China juga. Saya melakukan lebih dari 100 wawancara dengan pengambil keputusan dan pemimpin. Jadi semoga ini membawa beberapa informasi baru. it brings some fresh information. So, Jadi, siapa ma'ruf umum Norris ini? Apakah Anda meneliti bagaimana Anda Barat mengelola kebangkitan Tiongkok? Bisa Anda mencoba mendekati Kering Tok mengelola kebangkitan kita sendiri? Dan persepsinya, mute. and its perceptions by the West. Well, this is a very good question, and it's the question every Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. we assume. Dan ini adalah pertanyaan yang ditanyakan Suang. Karena kita penulis datang ke suatu topik dengan bias mereka sendiri dan ingin menyajikan pandangan tertentu. Dan tentu saja, saya menyadari bahwa saya juga datang dengan bias saya sendiri. Namun, saya benar-benar mencoba memahami beragam pandangan. Sebagai warga Asia Pasifik, saya sangat menyadari Asia sendiri adalah berbagai numang yang bertint dan merupakan perspektif sport. Of the world, and there are so many different perspectives, and so I wanted to bring, even though I was based in Jadi, Europe, meskipun saya berbasis di Eropa untuk beberapa waktu saat menulis ini, saya ingin membawa keragaman pandangan kepada audiens Barat, tetapi juga kepada audiens di tempat lain. Saya ingin mencoba dan memahami bagaimana China melihat sesuatu, bagaimana negara-negara Barat, dan bagaimana negara-negara lain di tengah, negara-negara netral, non-blok, melihat interaksi mereka dengan China yang sedang bangkit. Jadi itulah yang saya coba lakukan dalam buku ini. Tentu saja, it's a step as Australia. So si pastum enenes beberapa miesios deu, to it dali sente umnix hal kumskstas dan kerahaman. to understand complexity and diversity. Yeah, and it shows in the book. I mean, you're not starting from. Dan itu terlihat dalam buku tersebut. Maksud saya, Anda tidak memulai dari titik di mana banyak analisis Barat dimulai, yaitu ancaman China, dan mengelola China dalam arti bagaimana kita memastikan bahwa China tetap seterkendali mungkin. Anda sebenarnya memulai dengan pendekatan China yang mereka coba. Dan Anda juga banyak berfokus pada inisiatif sabuk dan jalan. Bisakah Anda memberikan analisis Anda tentang bagaimana Anda melihat kebangkitan China
Mungkin lebih dari perspektif China atau Pasifik daripada DPG. Or Pacific perspective than from the West. Yeah, well, I think I could even start talking about Ya, baiklah. Saya pikir saya bahkan bisa mulai membicarakannya dari perspektif Australia, jika Anda mau, karena saya adalah seorang diplomat dengan pemerintah Australia pada tahun 1980-an dan 90-an, ketika Australia sangat antusias terlibat, tidak hanya dengan China, tetapi tentu saja dengan semua ekonomi utama di Asia Timur pada khususnya. Dan Australia sangat sibuk membangun arsitektur, membangun kerjasama regional. Jadi membangun APEC misalnya, yang merupakan inisiatif Australia, dan perjanjian perdagangan bebas, serta arsitektur lain yang dapat membantu membangun internasionalisme di kawasan, rasa identitas regional, dan kebiasaan berdialog, serta bekerja sama. Dan itulah filosofi dari hari-hari pasca Perang Dingin. Jadi sebaliknya, saya sangat dipengaruhi oleh pemikiran tersebut. Dan jadi, keterlibatan kami pada masa itu dengan Tiongkok sebagai ekonomi yang berkembang pesat sangat positif bagi Australia. Australia mendapatkan manfaat besar dari perdagangannya dengan Tiongkok. Perdagangan ini tumbuh seiring waktu menjadi seperti sekarang. Perdagangan bilateral senilai 300 miliar dengan surplus perdagangan yang besar untuk Australia. Banyak orang Australia menjadi sangat makmur sebagai hasil dari interaksi Australia, integrasi ekonominya, dalam arti tertentu, dengan kebangkitan Tiongkok. Sama seperti sebelumnya, Australia mendapatkan manfaat besar dari kebangkitan Jepang di era pasca perang, dan juga telah terintegrasi secara ekonomi dengan Jepang. Jadi bagi orang Australia, cerita tentang Tiongkok cerita yang cukup positif. Selain itu, ada pengalaman yang sangat positif dari migrasi orang Tionghoa ke Australia, dengan 1,5 juta orang Australia keturunan Tionghoa. Dan itu adalah penopeng Grovis sukses. Jadi, baru pada tahun 2017, segalanya benar-benar berubah. Saya sedang berada di Beijing sebagai diplomat, tetapi tidak bekerja untuk negara asal saya saat itu. Saya bekerja untuk negara-negara Kepulauan Pasifik di Oseania, untuk organisasi regional yang disebut Forum Kepulauan Pasifik. Saya mengamati, duduk di sana di Beijing, bagaimana dunia berubah dengan terpilihnya Donald Trump, dengan meningkatnya persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan China, dan dampaknya terhadap negara-negara yang bersekutu dengan Amerika Serikat, seperti Australia. Jadi Australia seolah terjebak di tengah-tengah itu. Australia sangat terintegrasi secara ekonomi dengan China. Tetapi tentu saja sebagai sekutu Amerika Serikat dan sekutu yang sangat setia di Amerika Serikat, Australia terlibat dalam sepertempuran yang diikuti Amerika Serikat sejak 1907. Jadi, Australia menganggap dirinya sangat terintegrasi secara strategis dengan Amerika Serikat. Dan pada tahun 2017, ketika Donald Trump menyatakan China sebagai pesaing strategis, dan ketika narasi di Barat secara keseluruhan berubah menjadi narasi ancaman China, bahwa China adalah ancaman bagi Barat, hal ini memiliki dampak besar di Australia, seperti halnya di tempat lain. Jadi pemikiran saya di sini, pendekatan saya terhadap hal ini adalah mencoba untuk mundur dari itu. Musmaling nombarik is have to tatumsi, Wesestevith Sivastatnjwiniang, and Thinsbury Ford, and to his biggest blanktsar. Cuma mengara is membase during mengur Bavroth Dutet step tesai. Dig deeper into why might that have happened, and so of course I studied like many others. Dan tentu saja, saya mempelajari seperti banyak orang lain yang telah mempelajari persaingan geopolitik yang muncul di sana antara AS dan China. Tetapi juga mencoba memahami bagaimana China melihat sesuatu. Dan saya pikir China telah mendapatkan manfaat, seperti Australia, secara luar biasa dari kebangkitan di era pasca Perang Dingin, era liberalisasi perdagangan, era ketika negara-negara yang berdagang dengannya menurunkan hambatan, berbeda dengan apa yang kita lihat di Amerika Serikat saat ini. Itu adalah periode ketika China mampu mengintegrasikan dirinya ke dalam rantai pasokan global, persis seperti yang dilakukan Jepang, seperti yang dilakukan Korea Selatan, dan kisah sukses pembangunan ekonomi besar Asia lainnya. China mampu melakukannya dalam skala yang lebih besar. Sekarang kita tahu bahwa, tentu saja, China adalah sistem politik yang berbeda. Itu tidak seperti demokrasi liberal Barat.
It is not anything like a Western liberal democracy, but some of those East Asian countries. Namun, beberapa negara Asia Timur tersebut juga tidak selalu menyerupai demokrasi liberal Barat. Jadi saya ingin menggali bagaimana pandangan orang Tiongkok tentang cerita perkembangan, bagaimana mereka melihat integrasi mereka. Saya melakukan banyak wawancara dan banyak penelitian untuk mencoba memahaminya. Saya pikir sulit untuk membuat generalisasi luas tentang Tiongkok karena relatif tidak transparan bagi pengamat luar. Namun demikian, layaknya for generalisasi, rumah Tiongkok tak melihat manfaat dari globalisasi and debates Asian nis hijrained. And it has benefited from globalization, and so it's actually relatively committed. Dan sebenarnya, ini relatif berkomitmen. Bisa dibilang lebih berkomitmen daripada Amerika Serikat. Misalnya yang jelas di bawah Donald Trump, menjauh dari globalisasi dan dari tatanan berbasis aturan yang mendasarinya. Di sisi lain, China melihat banyak manfaat. Sekarang, itu tidak berarti bahwa China tidak ingin mengubah tatanan dunia. Tentu saja, ia ingin. China tidak menyambut tatanan dunia yang didominasi Barat. Tatanan dunia di mana ia memiliki posisi sekunder. China jelas ingin berada di meja utama. Ia ingin menjadi pemimpin. Ia berargumen bahwa ia mencari dunia multipolar. Dan saya telah mencoba dalam penelitian saya untuk memahami bagaimana orang-orang China melihat hal itu. Bagaimana orang-orang di seluruh Asia melihat pertanyaan tentang multipolaritas ini yang menakutkan orang-orang di Barat. Which frightens people in the West. The European experience of multipolarity was Pengalaman Eropa dengan multipolaritas sangat buruk, tetapi pengalaman Asia dengan multipolaritas secara historis tidaklah seberbahaya itu. Orang Asia sering melihat multipolaritas sebagai peluang untuk saling hidup berdampingan, untuk keberagaman kekuatan yang dapat hidup berdampingan. Tentu saja, dapat risiko dalam situasi tersebut. Jika kita bergerak senju situasi multipolaritas, ini risiko. Jadi, kesimpulan saya adalah, kita memerlukan manajemen risiko yang serius daripada skenario ancaman geopolitik yang berlebihan. Dengan China mengatakan, Barat adalah ancaman, dan Barat mengatakan China adalah ancaman. Saya pikir sebenarnya yang kita butuhkan adalah manajemen risiko yang serius. what we need is some serious risk management. I completely agree with Saya sepenuhnya setuju dengan perlunya struktur yang membantu kita mengelola risiko. problem that I see is Masalah yang saya lihat adalah ada beberapa kekuatan di semua sisi yang lebih suka maksud saya. Mereka biasanya mengatakan persaingan, tetapi yang mereka maksudkan adalah langsung berhadapan, bukan? Dan sebenarnya menggunakan alat kekuasaan yang tersedia. Dan saya melihat pendekatan seperti ini di kedua belah pihak, maksud saya. Jelas di Amerika Serikat, tetapi juga di China. It's imidlahan pathan a Chin for its strength camp to a titchil. Is it a row, Wolsey Mung for its hansa, and dit saya mengerti. neighbors, especially the one that still baffles me and that I don't understand. And I seriously, to all Chinese friends, somebody. Dan sungguh, kepada semua teman Tionghoa saya, seseorang perlu menjelaskan kepada saya pendekatan terhadap Filipina, karena Filipina akan sangat mudah untuk dirayu, akan sangat mudah untuk menjadikan mereka sebagai teman. Tetapi saya tidak mengerti yang satu itu. Namun, Anda juga melihat hubungan dengan negara-negara kecil ini. Bagaimana Anda menjelaskan ini dari kedua sisi? AS di satu sisi dan Tiongkok di sisi lain. Bahwa semua ang tembraith tim tipun trokan Pasifik. Saya, Anda melihat konfigurasi militer. Oke, it's ada minimalus keroch konowo. That's one thing, but it extends into the economic realm, doesn't it? Yeah, it's a question of first. Ya, ini adalah pertanyaan tentang, pertama, prinsip-prinsip yang mendasari pendekatan tersebut. Tetapi kemudian tentu saja pemahaman yang sehat, skeptisisme yang sehat, tentang bagaimana kekuatan besar beroperasi. Karena tentu saja, kekuatan besar dapat memiliki serangkaian prinsip, tetapi mereka juga dapat menerapkannya dengan cara yang tidak konsisten, yang umumnya kita sebut dalam hubungan internasional sebagai masalah standar ganda. Jadi tidak diragukan lagi bahwa ada sejumlah masalah yang perlu dipikirkan di sini. Namun, penting menurut saya untuk melihat prinsip-prinsip pertama, karena terutama dalam negara partai seperti China, ketika China menetapkan rencananya, ketika menetapkan agendanya, ini adalah sesuatu yang sebenarnya relatif transparan. Kita dapat mengamati proses China mengumumkan apa niatnya.
apa prinsip-prinsipnya. What its intentions are, what its principles are. We may agree or disagree with those, but it's Kita mungkin setuju atau tidak setuju dengan hal-hal tersebut, tetapi itu adalah proses yang relatif mudah diamati, karena prinsip-prinsip tersebut tentu saja diterapkan melalui negara partai dari atas hingga ke bawah. Semua orang harus mengikuti prinsip ketika itu adalah pedoman, ketika itu benar-benar ditetapkan sebagai arah yang diambil negara. Jadi, di era modern, ada beberapa ketidakkonsistenan di era awal Republik Rakyat Tiongkok, tetapi sejak tahun 1980-an, Tiongkok telah menunjukkan komitmen yang mendalam terhadap prinsip-prinsip Bandung ini. Prinsip non-blok dari non-intervensi di negara lain, hidup berdampingan secara damai, dan saling menghormati antar negara. Itu adalah inti dari prinsip-prinsip yang ditetapkan Tiongkok. Namun, itu tidak berarti kita harus menerimanya begitu saja. that we should accept that on face value, but it does mean that that's their general. Tapi itu berarti bahwa itu adalah pendekatan umum mereka. Jadi ketika mereka memberikan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, China secara konsisten tidak mengambil posisi ketika itu menyangkut urusan internal negara lain, yang merupakan perbedaan yang sangat menarik dari perspektif Barat yang biasa, di mana tentu saja, dalam tradisi Barat, ada ratusan tahun pengalaman negara-negara Barat yang berusaha untuk campur tangan dan berusaha mempengaruhi negara lain. Jadi ada asumsi di Barat bahwa China akan melakukan hal yang sama, bahwa mereka akan ingin mempengaruhi dan campur tangan di negara lain. Di dalam China ada asumsi bahwa mereka tidak akan melakukannya, bahwa mereka akan berbeda. Sekarang saya pikir kenyataannya mungkin berada di tengah-tengah, karena itu tergantung pada apa yang kita maksud dengan kekuasaan dan pengaruh. It depends what we mean by influence and power and influence, as you say in the economic realm. Seperti yang Anda katakan, dalam bidang ekonomi, tentu saja ada persaingan yang sangat sehat di sini. Dan tidak diragukan lagi bahwa China, seiring dengan pertumbuhannya, sudah menjadi dalam banyak ukuran ekonomi terbesar di dunia, terutama dalam hal perdagangan dan dampak internasionalnya. Jadi kita bisa mengharapkan bahwa China akan menjaga kepentingannya. Dan dari waktu ke waktu, hal itu mungkin bertentangan dengan kepentingan pihak lain. Jadi itu adalah salah satu area yang ingin kita perhatikan dengan sangat hati-hati. Namun pertanyaan lainnya adalah, saya pikir juga akan ada pertanyaan seputar kepentingan inti China, area yang diklaim China sebagai inti dari keamanan nasionalnya sendiri. Dan saya pikir, kita bisa mengharapkan sebagai kekuatan besar bahwa itu akan mengambil pendekatan yang lebih tegas terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun pada saat yang sama, jika saya mencoba mengambil pendekatan yang seimbang di sini, bukti sejauh ini menunjukkan bahwa China ingin terlibat melalui sistem multilateral. Dan itu adalah kabar baik. Karena jika Anda ingin membangun institusi dan tradisi serta kebiasaan untuk menemukan kerjasama, maka sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, seluruh sistem multilateral dalam keuangan di setiap bidang adalah tempat yang baik untuk memulai. Jika Anda memiliki kekuatan yang sedang naik dan mengatakan ingin bekerja dalam sistem itu, meskipun terkadang tidak akan konsisten, seperti dengan hukum laut internasional. Tapi saya pikir itu adalah titik awal yang baik. Dan ini benar-benar sebuah tragedi pada titik ini dalam sejarah dunia ketika China sedang bangkit, bahwa Amerika Serikat menjauh dari sistem aturan internasional yang Amerika Serikat adalah arsitek utamanya. Anda tahu, itu adalah perancang utama sistem pasca perang dan semua institusi tersebut. Mereka memiliki kelemahan, mereka tidak sempurna, tetapi itulah yang kita miliki dalam hal kerjasama multilateral. Salah satu hal yang saya ambil adalah bahwa Amerika Serikat senang membangun struktur internasional selama mereka menjadi yang terdepan yang benar-benar dapat menerapkan struktur internasional tersebut. Contoh yang bagus adalah WTO, Organisasi Perdagangan Dunia. Untuk China, saya pikir penting untuk diingat bahwa model ekonomi di China baru diubah di bawah Deng Xiaoping pada tahun 1970-an. 20 tahun kemudian, mereka memutuskan, oke, sekarang mari mulai berintegrasi. Dan mereka bergabung dengan WTO pada tahun 1990-1991
sesuatu seperti itu kan? Dan WTO yang mana itu? Ya, itu 1 dekade kemudian dari itu. Mereka bergabung dengan WTO pada tahun 2001. Jadi 30 tahun restrukturisasi ekonomi di dalam negeri, kemudian bergabung dengan WTO. Dan WTO seharusnya menjadi penengah perdagangan, bukan? Supposed to be this arbiter of trade, right? Without having Tanpa memiliki kekuasaan supranasional, Anda menciptakan sebuah badan yang mampu menyelesaikan sengketa perdagangan di antara perusahaan, tetapi juga di antara negara, perusahaan dan negara, serta negara dan negara. Ini adalah badan arbitras, bukan? Dan sekarang Amerika Serikat mematikan badan itu dengan pada dasarnya menolak untuk menunjuk hakim ke badan banding. Oleh karena itu, seluruh struktur pada dasarnya hilang. Anda tidak bisa lagi menyelesaikan masalah. China sangat kesal tentang hal ini dan ingin mengintegrasikan serta benar-benar memiliki badan penyelesaian sengketa semacam itu. Tetapi masih Amerika Serikat dan Barat yang terus mengatakan, oh, China adalah ancaman ekonomi bagi tatanan dunia. Bagaimana Anda memahami sinyal ini? Selain, kita berada di era di mana sekarang AS mencoba menggunakan politik kekuatan besar untuk memukul paku yang menonjol. to hammer down a nail that's sticking out. Yeah, I mean, there's no doubt that there is great. Ya, maksud saya, tidak diragukan lagi bahwa ada politik kekuatan besar yang sedang berlangsung di sini. Saya pikir itu salah satu kesimpulan saya. Saya pikir kita bisa mengharapkan bahwa adalah hal yang wajar bagi Amerika Serikat untuk merasa terancam oleh pesaing baru yang sebanding. Maksud saya, dalam banyak dimensi, China adalah pesaing yang lebih besar bagi AS daripada Uni Soviet sebelumnya, karena China sangat terintegrasi secara ekonomi dengan dunia. En de medicijnse vergoord was integrasi from dalam, it's in dal, daripada AS. China mitra Forbes semedikin tenagali saat you. Trading partner for most countries in the world today. And as China continues to economically... Dan seiring dengan terus terintegrasinya China secara ekonomi dengan dunia, hal itu saja, dalam hal persaingan ekonomi, membuat China menjadi pesaing signifikan bagi AS. Namun tentu saja, dalam istilah strategis, apa yang juga berarti, seperti yang diketahui oleh para pemikir strategis di AS, adalah bahwa kekuatan ekonomi mengarah pada kekuatan strategis. Ketika China semakin kaya dan memiliki jejak ekonomi yang lebih besar di dunia, ia memiliki potensi, sebuah taktik yang dilakukan AS, untuk menggunakan kekuatan ekonominya untuk tujuan strategis, jika menginginkannya. Dan itulah yang menjadi atomnya, itu adalah yang saya Arif Rizko sama tentu saja, yaitu mengamati bagaimana China bertindak di masa depan. How will China act in the future? But I think it's also important to have a look at. Namun, saya pikir penting juga untuk melihat bagaimana tindakan China hingga saat ini. Dan itu adalah pertanyaan yang sangat menarik untuk diajukan. Saya mencatat dalam buku saya bahwa seolah-olah negara-negara besar barat di Amerika Utara dan Eropa baru benar-benar menyadari kebangkitan China pada abad ke-21. Seolah-olah dibutuhkan krisis keuangan global, Olimpiade Beijing, dan beberapa peristiwa besar lainnya sebelum orang-orang di barat umumnya menyadari China. Tapi, it's an more primitive for growing race saya sebagai orang Australia. And with the septilaptum hafik that's a change, Jack Slimin some small boy. We had been noticing the rise of China since the 1980s. Australia had been deeply economically integrated. Australia telah terintegrasi secara ekonomi yang mendalam, sama seperti Jepang, Singapura, dan negara-negara lain di kawasan ini, yang telah terintegrasi secara ekonomi dengan China jauh sebelum AS dan Eropa benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi. Jadi sebenarnya ada rekam jejak. Ada rekam jejak puluhan tahun perdagangan dan investasi, pendidikan internasional dalam kasus Australia, dengan ratusan ribu mahasiswa China yang datang melalui universitas. Jadi sebenarnya ada rekam jejak yang baik dan solid untuk dipelajari dan diamati dan dilihat. Apakah ada masalah besar? Apakah ada apakah ada pengaruh ekonomi yang digunakan dan semua jenis kekhawatiran yang dimiliki orang? Saya pikir kita bisa mengukur dan meneliti. Dan jadi poin saya adalah bahwa hingga saat ini, kita sebenarnya tidak memiliki begitu banyak bukti dari analisis ancaman besar. Wacana ancaman besar, Humani that the Chinese who are preparing what they sekarang at Fordham and Pepper. China will not use its power now or in the future. It's simply to say that I think we need to be very cautious. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya pikir kita perlu sangat berhati-hati terhadap bukti
dan kita perlu terus mengamati bukti untuk mengkritik kekuatan besar manapun ketika menggunakan standar ganda. Sama seperti ada banyak suara di seluruh dunia saat ini yang mengkritik Amerika Serikat atas apa yang dilakukannya dengan perang tarif ini terhadap dunia, tampaknya. Nah, sama halnya, jika dan di mana China menggunakan paksaan ekonominya, seperti yang memang dilakukan terhadap Australia beberapa tahun lalu, seperti yang dilakukan terhadap Korea Selatan dan beberapa tempat lainnya, kejadian-kejadian tersebut juga perlu dikritik. Karena Anda akan mendapatkan standar ganda ketika berbicara tentang kekuatan besar. Namun secara keseluruhan, saya pikir lebih penting untuk dipandu oleh bukti. Dan secara keseluruhan, seperti yang saya katakan, ketika kita kembali ke institusi-institusi ini, memiliki aturan, yung mekanisme kalsdes and think of the way, inorvin ing vafhar. These are fundamental, even in the Cold War, at the depths of the Cold War. Bahkan selama Perang Dingin, di puncak Perang Dingin, AS dan Uni Soviet masih mampu bekerja sama di bidang-bidang penting seperti keselamatan, perdamaian, dan kerjasama internasional. Misalnya penerbangan, keselamatan nuklir, dan berbagai bidang lainnya di mana terdapat lembaga-lembaga yang beroperasi dengan aman dan efisien. Ada tingkat kepercayaan, meskipun kepercayaan tersebut perlu diverifikasi, seperti yang terkenal dikatakan oleh Ronald Reagan. IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional, adalah contoh yang bagus di mana Uni Soviet dan AS memiliki potensi untuk saling menghancurkan. Tetapi mereka secara kooperatif membangun seperangkat aturan dan lembaga, protokol inspeksi, dan lainnya untuk mengurangi tingkat yang sangat rendah. Dan IAEA tentu saja tidak 100% sempurna. Ada beberapa pelanggar aturan selama periode Perang Dingin. Rule breakers over the Cold War period, but overall it set the tone of. Namun secara keseluruhan, ini menetapkan nada untuk menyelesaikan masalah besar dan perselisihan. Dan menurut saya, itulah jenis kepemimpinan dan manajemen risiko yang kita butuhkan dalam 1 atau 2 atau 3 dekade ke depan. Karena saat ini, tampaknya tidak ada keinginan untuk duduk dan bekerja sama dengan China. Tampaknya hanya ada ketakutan bahwa setiap kerjasama tidak dapat dipercaya, bahwa kita tidak akan dapat membangun kepercayaan dengan sistem yang sangat berbeda. Saya akan mengamati bahwa di Asia secara keseluruhan, kita hidup dengan berbagai sistem politik, filosofi, dan budaya yang berbeda. Jika kita tidak bisa mencari cara untuk saling bergaul dan membangun norma dan aturan untuk hidup dalam komunitas internasional, maka kita menuju kekacauan yang belum pernah dilihat dunia selama 1 abad. Ya, saya hanya bertanya-tanya bagaimana membangun itu. Karena salah satu masalahnya adalah tentu saja adanya standar ganda yang mendalam. Dan Anda tahu, bagi saya standar ganda paling mencolok ada di pihak Barat. Maksud saya, bukan berarti kekuatan besar lainnya dan sebagainya tidak memiliki cacat. Tetapi kita sedang melalui momen di mana dunia Barat berteriak genosida atas Xinjiang dan Uighur, sementara mengatakan bahwa normal saja setiap hari 70 hingga 100 orang mati di Palestina karena bom meledak. Itu dianggap normal. Dan siapapun yang berpura-pura bahwa ini adalah genosida, sebenarnya adalah antisemit. Bukan. Itulah yang sedang kita alami. Bagaimana kita? Ini adalah kemunafikan yang begitu mencolok. Sehingga saya bertanya-tanya, apakah ini benar-benar juga merusak kepercayaan fundamental yang diperlukan untuk mengatakan seperti, oke, jika kita menetapkan standar bersama, Anda dan saya, maka kita bisa percaya bahwa kita berdua akan memiliki pemahaman yang serupa tentangnya. Sejarah AS telah sekali lagi mencoba membangun institusi untuk menggunakan institusi tersebut sebagai alat proyeksi kekuasaan. Itu jelas bukan yang diinginkan China atau Rusia atau yang lainnya. Mereka menginginkan institusi untuk mengelola, bukan untuk mendominasi. Atau saya harap itulah yang mereka inginkan, dunia. Atau mungkin itu salah satu ketakutan Barat, bahwa jika China membangun institusi internasional, mereka akan melakukan hal yang sama persis seperti yang dilakukan Barat, yaitu mencoba menggunakannya sebagai alat proyeksi kekuasaan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini? Nah, saya pikir itulah ketakutannya. Dan saya pikir itu adalah ketakutan yang sangat mendalam. Dan saya pikir,
jika kita melihat tradisi Barat selama ratusan tahun, kita bisa melihat mengapa kita di Barat telah membangun serangkaian nilai. Dan kita percaya bahwa kita telah menyempurnakannya selama ratusan tahun. Kita percaya kita memiliki lebih sedikit standar ganda daripada sebelumnya. Kita benar-benar percaya itu, saya pikir, dalam masyarakat Barat. Dan dibandingkan dengan cara kekuatan Eropa menjajah dunia, Barat sekarang adalah aktor yang jauh lebih baik daripada mungkin beberapa ratus tahun yang lalu. Tetapi sangat tertanam dalam cara berpikir kita di Barat bahwa ada binner, bahwa ada orang baik dan ada orang jahat. Dan jadi jika kita sampai pada kesimpulan bahwa kita adalah orang baik, dan untuk banyak alasan, ada banyak bukti untuk itu. Misalnya alasan mengorang pastor Brainer, kita memilih standar hidup terbaik dan kualitas hidup terbaik serta institusi terbaik. Quality of life and the best institutions. So that kind of hubris, if you like, which can... Jadi, kesombongan semacam itu, jika Anda suka, yang bisa terlihat sangat agresif bagi orang-orang di seluruh dunia, saya pikir kita bisa memahami mengapa kita merasa seperti itu di Barat. Dan tantangan bagi kita sekarang adalah menghadapi tatanan dunia yang berubah. Oke, Barat telah mendominasi dunia, dan kita memang membuat banyak kesalahan, tetapi kita pikir kita telah belajar dari beberapa di antaranya. Masih banyak yang harus dipelajari. Jauh lebih banyak untuk dipelajari tentang kompleksitas peradaban, filosofi, dan cara pandang negara-negara di Asia terhadap dunia. China adalah yang besar, China adalah yang jelas harus kita hadapi, tetapi India tidak jauh di belakang. Dan saya pikir Indonesia tidak akan jauh di belakang. Begitu juga Vietnam. We'll be not far behind in Vietnam. These are all hugely different. Ini semua adalah peradaban yang sangat berbeda dari peradaban Barat. Dan berkat pembangunan, berkat globalisasi, berkat perkembangan sukses yang telah kita lihat, terutama di Asia Timur, kita sekarang melihatnya menyebar ke seluruh dunia berkembang. Dunia multipolar ini sedang datang. Negara-negara ini sedang bangkit. Standar hidup mereka meningkat. Ratusan juta, bahkan miliaran orang hidup lebih baik hari ini di negara-negara tersebut daripada sebelumnya. Jadi, ini adalah hal yang baik. Ini adalah hal yang sangat baik bahwa dunia tidak seketidaksetaraan seperti di masa lalu. Jadi bagaimana kita di negara-negara Barat yang selalu diuntungkan dari sistem sebelumnya menghadapi bagaimana kita menangani dunia yang lebih beragam dengan dunia yang lebih multipolar. Tidak ada jawaban mudah untuk ini. Tetapi inilah mengapa saya menyarankan bahwa kita perlu memikirkan kembali narasi tentang hubungan internasional. Karena semuanya telah ditulis di Washington, London, Brussels, dan tempat-tempat lain seperti Canberra. Tempat-tempat di Barat di mana kita memiliki pandangan dunia kita sendiri. Saya pikir sekarang kita harus melihat dunia sebagai tempat dengan keragaman pandangan dunia. Dan kita yang ingin memiliki dunia yang damai, perlu menghidupkan kembali internasionalisme. Namun, mungkin bukan internasionalisme liberal yang kita yang berasal dari demokrasi liberal ingin lihat di seluruh dunia. Itu tidak realistis. Kita membutuhkan internasionalisme yang lebih berkelanjutan, yang dapat mengatasi perbedaan. Ini sebenarnya dapat mengakui bahwa, oke, Anda memiliki sistem politik yang berbeda. Anda mungkin bahkan memiliki sistem ekonomi yang sedikit berbeda dari kami, tetapi kami akan benar-benar berurusan dengan Anda. Kami akan menemukan cara untuk mengelola risiko tersebut. Kami akan mengembangkan aturan dan institusi untuk membangun kepercayaan. Dan saya pikir jika kita tidak melakukan itu, kita menuju bencana. Jadi menurut saya kita membutuhkan suara-suara ini. Mereka bukan suara yang sangat keras saat ini, karena saya pikir kita sedang berada di tengah penurunan kepercayaan yang nyata. Dan mungkin perlu waktu bagi kita untuk mengatasi hal itu. Ini tentu membutuhkan pemimpinan politik. Komentar terakhir saya tentang seluruh masalah ini adalah bahwa dalam demokrasi liberal Barat kita sangat bangga dengan tradisi demokrasi kita. Namun, yang tampaknya terjadi di era media sosial dengan penurunan model bisnis untuk media tradisional adalah visia kita memiliki kelas politik yang lebih profesional dari orang-orang pemimpin yang berdasar di pengalaman kepemimpinan kita. Sebaliknya,
kita memiliki politisi yang menghabiskan seluruh hidup mereka hanya bekerja di bidang politik. Kita sekarang berada di dunia, bahkan di negara-negara demokrasi liberal dengan tradisi yang sangat dibanggakan, seperti negara asal saya, Australia, di mana kita berada dalam gelembung politik yang dipenuhi dengan bahasa politik. Politisi merasa perlu berbicara dalam istilah yang sangat dramatis, membahas ancaman dan menggambarkan kita sebagai pihak yang baik dan mereka sebagai pihak yang buruk. Mungkin lebih dari sebelumnya, ini adalah masalah yang lebih besar ketika mencoba berdiskusi tentang kompleksitas. Para politisi kita melompat ke siklus media 24 jam, dan ada penurunan kepercayaan pada demokrasi liberal terhadap kelas politik kita sendiri. Jadi kita bahkan tidak mempercayai mereka. Seolah-olah semuanya berjalan salah pada saat yang sama, seperti badai sempurna. Memecahkan masalah ini tidaklah mudah. Tidak, tentu saja. Dan saya hanya bertanya-tanya, apakah ini lebih berkaitan dengan kekacauan negeri daripada politik internasional di luar? Karena di satu sisi, kita melihat ketidakstabilan di negara-negara barat, ketidakstabilan yang mendalam. Kita juga melihat kemunduran demokrasi di negara-negara barat sambil bangga memiliki tradisi demokrasi ini. Dan mungkin izinkan saya bertanya ini, apakah Anda pikir ada generasi yang saat ini memegang kekuasaan? Anda tahu, orang yang berkuasa 40-an dan jutaan. Apakah esmos kekecewaanmu kan sendiri? Karena untuk waktu yang lama, terutama setelah Perang Dingin, setelah 1991, harapannya adalah, ya sekarang semua orang akan menjadi demokrasi liberal, Anda tahu. Fukuyama kan? Dan jika Anda ingin menjadi kaya, Anda harus menjadi demokrasi liberal. Itu akan berjalan beriringan. Ini hanya masalah waktu. China belum sampai di sana. Rusia belum sampai di sana. Beberapa negara belum sampai di sana, tetapi mereka akan sampai di sana. Dan sekarang, tiba-tiba, kita menyadari China sangat kaya. Rusia sangat baik-baik saja. Mereka bukan demokrasi liberal. Apa-apaan ini? Apakah ini perasaan kekecewaan? Apakah itu sesuatu yang memicu ketiadaan pendekatan selain konfrontasi? Saya pikir itu adalah bagian penting dari masalah. Saya pikir sebagian alasan mengapa ada konsensus yang kuat di Barat mengenai ancaman dari China adalah karena mungkin ini terdengar kuno untuk membicarakan kanan dan kiri. Tetapi pada apa yang mungkin secara tradisional kita sebut sebagai sisi kanan politik, ada dorongan geopolitik untuk bersaing. Namun di sisi kiri atau kiri liberal, seperti yang disebut oleh orang Amerika, ada persistente imposisi membiarkan. Ad kecemburuan liberal, itu membalas berkuat masa, ke realis yang keras, hin mengharapkan lebih with the monde, dan have a step to off during thrust. Namun, kaum liberal, dan tentu saja orang-orang yang dulu menyebut diri mereka internasionalis liberal, menurut saya sangat dipengaruhi pada era pasca Perang Dingin, baik di AS maupun di Eropa, oleh gagasan bahwa sejarah telah berakhir. Saya pikir dalam kasus Eropa, orang Eropa sangat terfokus pada eksperimen mereka sendiri dengan membangun sebuah persatuan politik, yang menurut saya benar-benar didorong oleh akhir Perang Dingin. Intipe edik swings-han dadak, untuk menasik katawork note, beberapa that French the Timur. How does Western Europe absorb Central and Eastern Europe? How do we build something that's safe? Bagaimana kita membangun sesuatu yang aman dan terjamin untuk demokrasi liberal? Uni Eropa adalah proyek besar untuk membayangkan ruang liberal yang besar. Nah, Anda tahu, pengalaman saya setelah banyak waktu di Eropa Tengah dan Timur adalah bahwa saya tidak berpikir masyarakat ini akan dengan mudah bertransformasi menjadi demokrasi liberal ala Barat dalam waktu dekat. Namun orang yang ingin menempuh perjalanan itu, dan saya berharap yang terbaik untuk mereka. Tapi saya pikir itu sudah cukup sulit di Eropa. Dan tentu saja di Amerika Serikat, kita juga telah melihat penurunan konsensus seputar nilai-nilai liberal. Jadi, ya, ada krisis di Barat. So, yes, there is a crisis in the West, but I would comment that again as an Australian. Namun, saya ingin berkomentar bahwa
Sekali lagi, sebagai orang Australia, saya tak ingat pernah bekerja sebagai diplomat Australia. Siapapun dalam sistem pemerintahan, bisnis, atau akademisi Australia. Saya tidak ingat ada yang mengklaim bahwa China akan menjadi demokrasi liberal. Maksud saya, ini tampaknya merupakan pengamatan yang sangat naif, mungkin oleh orang-orang yang belum pernah ke China. Dan mungkin orang-orang yang belum pernah ke Asia secara keseluruhan, mungkin mereka menulis buku tentang kebijakan luar negeri. Membayangkan seluruh dunia bisa seperti Eropa dan Amerika. Namun sebenarnya, bagi kami yang tinggal di Asia Pasifik, saya pikir kami selalu sadar, dan kami akan selalu sadar, bahwa ini adalah tempat yang jauh lebih rumit. Ini adalah tempat yang jauh lebih beragam. Jadi, teori-teori besar bahwa Barat dapat membuat dunia menjadi seperti mereka. Nah, kami di Australia tidak membayangkan bahwa kami bisa membuat Indonesia menjadi seperti Australia. Kami tidak pernah berpikir seperti itu. Itu tidak pernah terpikirkan oleh kami. Kami bahkan tidak bisa membuat Fiji menjadi seperti Australia. Jadi kami tidak terpikir untuk memiliki semangat misionaris seperti itu. Tentu saja, saya pikir Anda benar bahwa sebagian dari masalah Barat mungkin adalah bahwa kami merasa kecewa secara keseluruhan, bahwa seluruh dunia tidak menerima model kami. Kami seharusnya, Anda tahu, saya cukup bangga dengan model kami sebenarnya. Saya pikir kita harus menggali lebih dalam dan membuatnya bekerja di negara kita sendiri. Mungkin itu tempat yang tepat untuk memulai. Dalam buku Anda menyebutkan, Anda mengatakan kita membutuhkan internasionalisme baru. Model internasionalisme lama, saya kira, seperti gaya tahun 1990-an, gaya globalisasi awal 2000-an. Dan Anda tahu bagaimana globalisasi seperti setengah buku besar dalam setiap buku hubungan internasional yang ada. Seperti setengahnya didedikasikan untuk globalisasi, dan setengah itu sekarang telah memudar. Orang-orang dengan mudah melupakan bahwa inilah yang kita bicarakan. Tapi apa jenis internasionalisme baru ini? Karena jenis globalisasi itu pada dasarnya membentuk ulang dunia di Barat, bukan? Sebuah westernisasi pada dasarnya. Tapi sekarang apa versi baru yang Anda pikirkan yang harus datang jika kita ingin tetap damai? Saya tidak setuju bahwa globalisasi adalah westernisasi. Saya pikir globalisasi adalah asianisasi. Saya pikir momen globalisasi ketika para sejarawan melihat kembali apa yang terjadi pada akhir abad ke-20 adalah tentang Asia. Yang terjadi adalah ledakan pembangunan di Asia Timur khususnya. Bagaimana hal itu terjadi adalah bahwa ekonomi-ekonomi tersebut memiliki akses ke pasar dunia. Mereka memiliki akses ke pasar raksasa AS. Dan Eropa, setelah berakhirnya Perang Dingin, merangkul perdagangan bebas. Yang cukup mengejutkan kan, Eropa sebelumnya adalah pemain proteksionis dalam ekonomi dunia hingga saat itu. Jadi Eropa juga terbuka untuk para eksportir Asia. Pertumbuhan Asia dan rantai nilai global yang berkembang di era globalisasi adalah rantai nilai berbasis Asia. Dan sementara mereka di Barat menggambarkannya seperti yang Anda sebutkan, ini adalah narasi umum bahwa ini adalah westernisasi. Saya menggambarkannya sebaliknya. Saya sebenarnya berpikir bahwa Asia yang mendorong globalisasi. Saya menyebutkan sebelumnya APEC. Dan saya pikir struktur regionalisme Asia yang dikembangkan tidak hanya mencakup negara-negara Asia tradisional, jika Anda suka, tetapi juga negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru. Amerika Serikat adalah pendukung utama logika perdagangan bebas dari perkembangan Asia hingga kedatangan Donald Trump, atau setidaknya periode tersebut. Karena kita juga bisa memasukkan Hillary Clinton ke dalam kategori seseorang yang pada akhirnya tidak akan mendukung asianisasi lebih lanjut dari proses globalisasi. Namun saya memang berpikir bahwa ini telah menjadi kejutan bagi dunia. Inilah mengapa orang Eropa. Saya baru saja mengajar di sebuah universitas di Prancis, dan saya bertanya kepada mahasiswa saya, siapa yang mendukung perdagangan bebas? Tidak ada satupun tangan yang terangkat. Jadi orang Eropa telah berbalik menentang perdagangan bebas. Sekali lagi, mereka kembali ke pengaturan tradisional mereka. Dan Amerika Serikat jelas telah berbalik menentang perdagangan bebas.
Negara-negara Asia membutuhkan perdagangan bebas. Negara-negara Asia termasuk negara asal saya, Australia, benar-benar memerlukan perdagangan bebas untuk kemakmuran kita. Oleh karena itu, apa yang kita lihat sekarang, dengan bagian dari PDB dunia yang mendekati 50%, akan didorong oleh negara-negara yang berdedikasi untuk memperluas globalisasi. Jadi saya tidak pikir globalisasi akan kemana-mana. Tetapi Eropa dan Amerika Utara, atau Eropa dan Amerika Serikat, mungkin memilih untuk tidak menjadi pemain kunci dalam proses globalisasi tersebut, yang menurut saya menimbulkan pertanyaan besar tentang seberapa kompetitif mereka nantinya. Saya memperkirakan proses globalisasi yang didorong oleh China, India, dan ekonomi besar Asia lainnya tidak akan berhenti. Dampak tarif yang baru saja diumumkan oleh Donald Trump akan memiliki beberapa efek pada China, tetapi sebenarnya tidak akan menghentikan proses yang sedang berlangsung di China. Modernisasi industri besar-besaran yang terjadi di China tidak akan melambat, itu hanya akan dialihkan ke pasar lain. Hal yang sama berlaku untuk kita semua. Jika kita terkunci dari pasar AS atau Eropa, kita akan mencari pasar baru yang sedang berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Anda akan melihat globalisasi, menurut saya, terus berlanjut, tetapi tidak akan terlihat sangat barat. It's an concept my Thralfro states. Ada argumen yang sangat kuat yang disampaikan oleh John Pang di saluran ini, bahwa salah satu alasan mengapa ASEAN saat ini sangat optimis adalah karena ASEAN, dengan cara kerjanya, telah berfungsi sebagai sistem multipolar selama 50 tahun terakhir. Dan meskipun diremehkan dan dianggap rendah pada tahun 90-an dan awal 2000-an, sekarang ini seolah-olah muncul di atas, mengatakan lihat, model ini sebenarnya bekerja dibandingkan dengan dorongan integrasi Uni Eropa. Apakah Anda juga berpikir bahwa ASEAN dan pengalaman Asia Tenggara dapat memberikan petunjuk yang baik tentang bagaimana membangun institusi yang meskipun tidak terpusat tetap berfungsi dalam menjaga stabilitas? Saya setuju. Dan Anda tahu, ketika saya sedang menyelesaikan PhD saya membaca beberapa literatur tentang isu-isu regionalisasi. Banyak narasi dalam literatur berbahasa Inggris membayangkan bahwa Uni Eropa adalah contoh sempurna dari regionalisme, dan bahwa ASEAN adalah contoh yang gagal karena tidak terpusat, karena tidak memperdalam integrasinya untuk menjadi serikat politik seperti Eropa. Namun, sekali lagi, saya cenderung melihat ini dengan sedikit skeptis. Saya pikir Uni Eropa seberhasil apapun di banyak tingkatan, meskipun saya khawatir saat ini sedang mengalami sedikit krisis. Saya adalah kasus khusus. Saya pikir Eropanis memilih pausu khusus yang harus diselesaikan. Pertama, akibat dari Perang Dunia Kedua, tetapi kemudian akibat dari berakhirnya Perang Dingin. Eropa memiliki serangkaian masalah tertentu. ASEAN, di sisi lain, sebenarnya cukup sesuai untuk tujuan di wilayah dunia, di mana masing-masing negara tersebut, meskipun berbeda, mulai dari Vietnam hingga Singapura, dari beberapa negara termiskin seperti Myanmar dan Kamboja, hingga beberapa negara terkaya, dengan sistem politik yang sepenuhnya berbeda, dan ekonomi yang sepenuhnya berbeda, mampu membangun kerjasama. Mereka masih cukup sentral, tidak hanya untuk hubungan perdagangan ekonomi dan arsitektur ekonomi di wilayah tersebut, tetapi juga untuk arsitektur keamanan. Sentralitas ASEAN masih sangat penting karena prinsip-prinsipnya, kembali lagi ke prinsip-prinsip Bandung tersebut. Maksud saya, ASEAN mewakili semua prinsip non-blok, meskipun beberapa anggotanya seperti Filipina mungkin bersekutu dengan AS. Jadi saya pikir, ya, ASEAN adalah model menarik untuk dilihat bagi seluruh Asia, tentang bagaimana negara-negara yang sangat berbeda dapat menemukan model kerjasama, berbagi standar dan aturan, serta menemukan cara untuk menyelesaikan perselisihan. Tentu saja. Dan hal lain yang perlu diingat adalah ASEAN sekarang menjadi mitra dagang nomor 1 China. Disinilah China terintegrasi secara mendalam, tetapi tentu saja ASEAN terbuka untuk dunia.
ASEAN juga sangat terintegrasi secara ekonomi dengan Barat, dan menurut saya itu adalah masa depan. Saya akan berargumen untuk negara asal saya sendiri bahwa itu juga masa depan, untuk terintegrasi secara ekonomi, budaya, dan dalam segala hal lainnya dengan dunia. Dan itu termasuk China, tetapi tentu saja juga termasuk Barat. Menemukan cara agar Anda bisa melakukan keduanya. Sementara narasi yang sangat sederhana adalah tidak, Anda harus memilih salah satu. Nah, saya tidak berpikir Indonesia akan memilih salah satu. Saya tidak berpikir Singapura yang kecil, akan memilih hanya untuk bersekutu dengan satu kekuatan besar. Mereka akan ingin melakukan hedging dan menyeimbangkan. Dan itu mungkin akan menjadi masa depan bagi lebih banyak negara daripada yang pernah kita bayangkan. Mungkin berkat perubahan sampling through Gini di Washington belathit. Dan terima kasih banyak untuk itu. Karena ini juga membawa saya ke sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Sebuah analisis yang Anda buat sekitar 30 menit yang lalu, yaitu juga kebutuhan untuk meninjau atau merevisi cara kita mengajar dan mempelajari hubungan internasional. Apa yang baru saja Anda singgung adalah salah satu poin dari studi saya sendiri dan juga keberadaan saluran ini. Bahwa internasional Meetsebesbel, ISMOS, telah menghapus netralitas dari buku teks hubungan internasional. Jaime disabam punarab jiwatal. We don't even use the word. Modern American-centered international relations has replaced. Hubungan internasional modern yang berpusat pada Amerika telah menggantikan kata netralitas dengan konsep seperti hedging, bandwagoning, dan balancing, bukan? Tetapi, itu selalu menghilangkan opsi untuk menjadi sesuatu yang ketiga dengan cara sendiri, dalam hak Anda sendiri. Itu selalu kembali ke dikotomi ini dan kebutuhan untuk memilih. Saya percaya bahwa dunia multipolar akan memungkinkan reimajinasi politik pihak ketiga. Apakah Anda melihatnya seperti itu juga? Dan apakah Anda berpikir bahwa ASEAN dan Asia sudah misal bersama mereka? Is already trying to implement that in one way or another. Ya, itu pertanyaan yang sangat menarik. Dan bisa jadi untuk beberapa negara, terutama yang mungkin dianggap sebagai negara penyangga antara kekuatan besar, model netralitas, yang tampaknya berhasil cukup baik untuk Swiss, bisa menjadi pilihan yang layak jika Anda bisa mendapatkan kesepakatan dari semua kekuatan besar untuk menghormati netralitas. Dan jika Anda yakin bahwa Anda memiliki kemampuan untuk membela diri juga, bisa jadi di masa depan. Saya pikir Anda bisa benar bahwa netralitas bisa kembali menjadi bahan perdebatan dan diskusi. Sangat menarik bahwa di sini di Australia, di mana ada sejarah panjang, memang seluruh sejarah Australia, bergantung pada apa yang kita cenderung sebut sebagai teman yang besar dan kuat. Jadi Australia sepenuhnya bergantung pada kerajaan Inggris, tentu saja selama periode pembentukannya sebagai koloni Inggris. Namun setelah jatuhnya Inggris di Singapura pada tahun 1942, Australia mengalihkan kesetiaannya ke Amerika Serikat, dan sejak itu sepenuhnya berada di kubu Amerika Serikat. Dan tidak pernah ada suara sama sekali untuk diskusi tentang netralitas ini. Itu tidak realistis secara politik, karena untuk memenangkan pemilu di Australia, tentu saja Anda harus mendukung aliansi AS. Dan kedua partai besar selalu menjadi pendukung keselarasan. Namun apakah akan ada ruang untuk beberapa suara ketiga, bahkan di negara seperti ini di masa depan? Anda tahu, tidak ada yang tahu. Saya pikir dunia saat ini sangat tidak dapat diprediksi. Dan jika memang benar bahwa AS mundur dari jaminan keamanan yang diimplikasikan, itu mungkin akan membuka diskusi semacam itu, bahkan untuk negara-negara yang bersekutu. Namun, saya pikir itu masih jauh di masa depan. Saya tidak berpikir itu sangat realistis saat ini. Saya pikir sementara kita berada dalam apa yang terasa seperti krisis dari perubahan tatanan dunia, jauh lebih mungkin orang akan berpegang pada apa yang mereka nyaman dan di mana mereka merasa akrab. Apakah itu berlaku untuk daerah krisis? Meskipun netralitas mungkin menjadi solusi yang berguna untuk ditawarkan di wilayah krisis misalnya, tetapi itu belum banyak menjadi perhatian. Jadi ya, lihat, saya pikir ini adalah diskusi yang sangat menarik,
Dan saya tidak akan terkejut sama sekali jika kita mendengar lebih banyak tentang netralitas atau setidaknya non-alignment. Bahkan di Perang Dingin, kita tidak banyak mendengar tentang gerakan non-blok. Even in the Cold War, we didn't hear much about the non-aligned movement. They were kind of sidelined, but actually they accounted. Mereka agak terpinggirkan, tetapi sebenarnya mereka merupakan bagian besar dari dunia. Non-aligned countries. Dalam tatanan dunia baru yang kita masuki, negara-negara non-blok akan menjadi pemain besar. Mereka akan menjadi pusat ekonomi dunia dan diskusi internasional. Kita tidak akan bisa membicarakan hubungan internasional tanpa membicarakan negara-negara non-blok di masa depan, menurut pandangan saya. Dan raksasa Indonesia adalah contoh yang bagus dari hal ini. Tigstapik pemabrot, Tsaidium beferi Graswald. Quinanaga ini tidar forward ke Malfda. Bertebusang tepesat. Ia umay ini kemustim tepres that I do with this. Ia mitsbud yung brimbrif new which kuudek. Quite a unique culture and civilization. It's not Western. And Itu bukan barat, dan itu tepat di sebelah Australia, tepat di sebelah benua yang barat. Jadi Anda tahu, kita mungkin perlu banyak membicarakan tentang negara non-blok tersebut di masa depan. Dan Anda tahu, integrasi damai dari kekuatan yang berkembang seperti Indonesia ke dalam wilayahnya. Penanaman perdamaian untuk Indonesia, yang tentu saja tampak seperti skenario yang mungkin terjadi. Tidak ada ketakutan besar bahwa Indonesia akan menjadi agresif di masa depan. Jadi penanaman damai dari Indonesia yang lebih kuat di wilayah tersebut bisa menjadi salah satu tren besar dunia yang akan datang. Namun, literatur hubungan internasional sepertinya mengabaikan negara tersebut, mungkin dengan risikonya sendiri. kind of ignores that country, perhaps to its peril. If you had an advice for Jika Anda memiliki saran untuk mahasiswa hubungan internasional tentang topik apa yang harus mereka fokuskan untuk skripsi atau tesis master, apa yang akan Anda katakan kepada mereka? Apa topik yang saat ini bisa mereka teliti, yang dalam 10 tahun orang masih akan berkata, oh, wow, Anda sangat awal melihat itu. Apa hal besar berikutnya? what's the next big thing? Well, when I was doing my PhD, Nah, ketika saya mengerjakan disertasi PhD saya ingin melihat inisiatif sabuk dan jalan. Karena saya pikir itu adalah jenis inisiatif global besar dari China yang memerlukan lebih banyak studi. Dan ketika saya membuat keputusan untuk melakukannya, tidak banyak yang tersedia. Tidak banyak literatur sama sekali. Dan saya sangat senang mengatakan bahwa selama tahun-tahun berikutnya, mengerjakan PhD memakan waktu bertahun-tahun. Banyak orang lain memiliki ide cemerlang yang sama dengan saya. Jadi sekarang ada banyak literatur tentang sabuk dan jalan. Anda benar-benar bisa menggali lebih dalam. Dan sekarang Anda bisa membaca semua tentang studi kasus dan contoh inisiatif sabuk dan jalan di seluruh dunia. of the Belt and Road Initiative around the world, and so I think we need Jadi saya pikir kita perlu orang-orang untuk melihat tren-tren tersebut. Apa inisiatif baru yang muncul dari kekuatan yang sedang naik, seperti China, India, dan negara-negara lainnya? Apa inisiatif regional yang sedang berkembang? Kita perlu memahami mereka secara mendalam, dan tidak hanya melihatnya melalui lensa barat, dengan nilai-nilai barat dengan asumsi bahwa semuanya adalah ancaman. Tetapi sebaliknya, mencoba memahami dari bukti apa yang sebenarnya terjadi. Itu niat mereka. Dan juga tersiu, mencari standar rala, dan tema mesolikin mo. study where the double standards and where might the problems lie, but I'm particularly keen on Namun, saya sangat tertarik untuk menerapkan pendekatan analisis risiko, seperti yang dilakukan para diplomat, berdasarkan pengalaman saya ketika menjadi diplomat, atau seperti yang dilakukan oleh bisnis internasional. new country. Ketika Anda memasuki negara baru, Anda tidak hanya menerima analisis ancaman umum atau pendekatan yang sangat sederhana, bahwa semuanya akan terjadi sesuai dengan satu generalisasi. Yang Anda lakukan ketika berada di negara asing sebagai pebisnis atau diplomat, Anda membenamkan diri secara mendalam. Anda bertemu dengan sebanyak mungkin orang. Anda mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Anda mempelajari bukti, dan Anda mencoba memahami kompleksitas dari apa yang sedang terjadi. Try and understand the complexity of what's going on, and so the purpose of being Jadi, tujuan utama menjadi seorang diplomat atau bekerja untuk perusahaan internasional di suatu negara adalah agar Anda dapat memberitahu kantor pusat Anda bahwa, hey,
kalian ini lebih rumit daripada yang kalian baca di surat kabar. Ini adalah tren-trennya. Ini adalah skenario-skenario yang mungkin terjadi. Dan saya pikir jika kita menggunakan sedikit analisis risiko politik dalam hubungan internasional, lebih dari sekadar teori-teori besar dan asumsi-asumsi besar, jika api melihat, detail dari api terjadi, bukti-buktinya, kita akan menemukan bahwa ini jauh lebih rumit. Dan kita menemukan beberapa petunjuk untuk solusi. Sementara memberi sangat besar bahwa, kita adalah pihak yang baik dan menghindari terjadi di mobil yang fikir dua solusi. That doesn't seem to be leading us to a solution. I think those are very wise words. People dig deeper. Itu adalah kata-kata yang sangat bijak. Orang-orang seharusnya menggali lebih dalam dan memahami kompleksitas. Saya pikir, David, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda, dan saya ingin meminta semua orang untuk memeriksa buku David. Judulnya, seperti yang Anda katakan di awal, adalah Era Baru Risiko. Mengapa kita membutuhkan internasionalisme berkelanjutan baru untuk mengelola kebangkitan China? Tepat sekali. Dan jika orang-orang ingin mengikuti Anda di tempat lain, it's Have a place where you publish occasionally or regularly? Yes, look, absolutely. You can find me. I'm on. Ya, lihat, tentu saja Anda bisa menemukan saya. Saya ada di X, Facebook, dan LinkedIn. Jadi jika Anda mencari David Morris, atau jika Anda mencari One Earth Village, yang merupakan angka 1, oneearthvillage.net, oneearthvillage.com juga, saya pikir akan berfungsi, atau oneearthvillage.org, Anda akan menemukan organisasi nirlaba saya di sana. Saya juga memiliki semua publikasi saya di salah satu halaman tersebut. Luar biasa. Wonderful. David Morris. Maask tuatis wakutuwaisi. Terima kasih. Very much.